Nasib malang dialami seorang ibu muda di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ibu dua anak ini meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Usai keduanya terlibat pertengkaran. Miris, ibu muda berinisial M ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Jalan Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Tragisnya, pembunuhan itu dilakukan sang suami di depan kedua anaknya yang masih berusia balita. Sang suami alias pelaku yang berinisial N bahkan sempat membersihkan ceceran darah korban di sekitar lokasi. N juga sempat mengantarkan kedua anaknya ke rumah mertuanya. Warga terkejut dengan kasus yang terjadi di permukiman mereka karena tidak ada yang tahu apa penyebab dari pembunuhan ini. Kalau menurut informasi sih emang saya dapat dari polisi ya waktu malam itu dibawa Pak ke kantor polisi. Udah nyerahin diri kalau nggak salah itu. Berarti kalau peristiwa sebenarnya mah apa kejadiannya warga nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Saya itu nggak tahu sebagai lingkungan. Seperti apa? Nggak tahu, saya nggak tahu. Jasad M pertama kali ditemukan oleh ibunya saat datang ke kontrakan anaknya itu pada Sabtu lalu. Dengan kondisi histeris, ibu korban lantas meminta pertolongan pemilik kontrakan untuk mengecek kondisi anaknya yang sudah tidak bernyawa. Polisi pun masih mendalami motif N yang tega membunuh istrinya itu. Tim Liputan, Buniverse. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kasus ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Buniverse Andrea Hosana dan juru kamera Wahyu Santiko dari Mapolsek Cikarang, Jawa Barat. Andrea, apakah konferensi pers yang rencananya akan dilakukan untuk mengupdate bagaimana investigasi polisi terkait dengan kasus ini sudah dilakukan? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa BTV. Memang baru saja berlangsung konferensi pers dari kasus tragis di mana seorang suami di Bekasi ini membunuh istrinya sendiri. Dan tadi kami juga mendengarkan langsung bagaimana keterangan dari kepolisian mengenai kronologi dan juga motif dari pelaku. Dan tadi kalau dikatakan memang sebelumnya kejadian ini terjadi dan disebutkan terjadi pada 7 September 2023 pada pukul 1:30 dini hari, di mana kemudian dari pelaku ini baru menyerahkan diri pada 9 September 2023 dan tadi polisi juga menjelaskan bahwa kronologis kejadiannya ini terjadi di mana sebelumnya terjadi cekcok antar rumah tangga dan korban ini sempat ditampar oleh pelaku dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian tangan kiri dari pelaku ini menarik korban hingga menuju dapur dari kontrakan mereka dan kemudian pelaku menyayat leher dari korban. Dan berikut motif pelaku yang dijelaskan langsung oleh Kapolsek Cikarang Barat, AKP Rusnawati. Melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.00 dan sebelum melakukan perbuatan tersebut tersangka dan korban sempat cekcok mulut atau keributan yang berkaitan dengan masalah ekonomi rumah tangga. Berkaitan dengan kejadian tersebut, tersangka melanggar pasal 339 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 5 Junto pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 20 tahun penjara maksimal hukuman. Ya, pemirsa, atas kasus tersebut juga sebelumnya pada 9 September 2023 sebelum pelaku menyerahkan diri ke pihak kepolisian ini ia sempat mengantarkan anaknya ke rumah mertuanya dan di mana tadi juga sempat diberitahukan dari ibu dari korban, ia mengatakan bahwa memang sering pelaku menitipkan anak-anaknya namun ia juga tidak menemukan adanya kejanggalan, namun ia sempat mengatakan bahwa ada yang berbeda di mana sebelumnya ketika menitipkan anak-anaknya ini pelaku akan memberikan
informasi apakah anaknya ini sudah makan atau belum. Namun di hari tersebut ia menitipkan anaknya. Ibu dari korban ini mengatakan bahwa pelaku ini langsung pergi secara terburu-buru, dan tadi juga ibu korban mengatakan bahwa berharap pelaku ini diberikan hukuman seberat-beratnya, dan atas kasus ini pelaku akan dikenakan hukuman paling maksimal sebanyak 20 tahun penjara. Demikian Stefani, kembali ke studio. Terima kasih rekan Andrea Hosana dan juru kamera Wahyu Santiko melaporkan langsung dari Mapolsek Cikarang. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan dengan ngobrol bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Prof. Adrianus Meliala. Prof, selamat sore. Selamat sore. Ya, saya harap tadi Prof juga mengikuti bagaimana laporan dari rekan kami dari Mapolsek Cikarang usai konferensi pers yang dilakukan oleh polisi. Kalau dari catatan Prof sendiri melihat kasus ini ada seorang suami yang dengan sadis membunuh istrinya bahkan di depan kedua anak balitanya. Apa catatan Anda, Prof? Kita perlebar dulu ya, bahwa sekitar 1-2 bulan terakhir ini itu cukup tinggi kasus-kasus kejahatan kekerasan yang lalu mengakibatkan pembunuhan antar anggota keluarga. Ya, jadi misalnya ada anak membunuh orang tua, ya, dan orang tua bunuh anak atau suami bunuh istri, itu banyak terjadi dewasa ini. Ini menarik. Kenapa? Karena sebetulnya sebagai satu lingkungan domestik, yakni keluarga, tentu tidak diharapkan sama sekali kekerasan apapun, apalagi pembunuhan. Nah, kenapa kok kemudian lalu terjadi mulai bukan hanya kekerasan sebagaimana diatur dalam konteks KDRT ya, tapi malah pembunuhan ya. Ini ada apa ini? Apakah ini memang mengindikasikan ada masalah ya dalam konteks keluarga-keluarga Indonesia, sehingga begitu ada tekanan, begitu ada masalah, begitu ada problem, lalu kemudian di antara anggota keluarga itu lalu kemudian meletup ya dengan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga yang lain yang sebetulnya adalah boleh dibilang adalah darah sendiri kan begitu ya. Nah, pertanyaan retoris itu juga yang kemudian dikemukakan dalam kasus ini. Bagaimana ceritanya ya? Suami bunuh istri hanya karena percekcokan akibat ekonomi di depan anak sendiri. Ya, itu satu hal yang nggak terbayangkan sebetulnya. Namun itu yang justru terjadi. Demikian dari saya sebagai itu di luar nalar, Prof, karena bahkan membiarkan anaknya bermain dengan ceceran darah ibunya sendiri. Ini Anda melihatnya memang ini karena adalah fenomena gunung es, artinya sebenarnya sudah banyak terjadi, tapi baru terlihat beberapa kasus mulai bermunculan, atau justru karena ada kasus-kasus sebelumnya, akhirnya kemudian ada yang meniru melakukan hal seperti itu atau terdorong untuk mengikuti aksi sadisme seperti ini, atau gimana, Prof? Saya kira tidak ya. Kalau bicara mengenai membunuh anggota keluarga itu saya kira bukan satu hal yang direncanakan oleh siapapun. Tapi kelihatannya ada jadi dua hal ya. Pertama ada sebab yang akumulatif, yang kronis, yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. Dan kedua adalah adanya pencetus. Yang pertama kelihatannya soal ekonomi. Mungkin di antara suami istri ini ada beban ekonomi yang cukup berat. Sang suami mungkin pendapatannya kurang dari seharusnya, sehingga kemudian lalu sang istri berkata yang tidak mengenakan kepada sang suami. Itu yang pertama. Yang kedua pencetusnya, misalnya ketika sang suami sedang capek, sedang lelah ya, tambah lagi kemudian istri mohon maaf misalnya cerewet begitu ya, dan itu yang menyebabkan lalu sang suami gelap mata, kalap ya, dan kemudian mengambil pisau yang ada di dekatnya. Nah, itulah contoh yang kemudian mengakibatkan satu situasi fatal pada diri istri. Nah, Prof, Anda melihatnya ini kan suaminya sempat membersihkan jasad istrinya, kemudian dia pergi, dan akhirnya tapi kurang dari 24 jam akhirnya dia menyerahkan diri. Artinya awalnya dia ingin menghilangkan jejak kemudian menyesal, atau Anda melihat ada faktor lain? Saya kira situasinya cepat sekali ya untuk sampai pada konteks penyesalan ya. Tapi paling tidak yang bersangkutan nampaknya juga tidak tega melihat darah di mana-mana, sehingga minimal dia ingin agar istrinya itu kemudian terlihat meninggal dengan rapih lah begitu ya. Tentu kita perlu wawancara ya kepada yang bersangkutan untuk mengetahui apakah tindakan itu dalam rangka untuk melenyapkan menghilangkan jejak, melarikan diri atau tidak. Tapi kan ternyata dia malah lapor kepada kepolisian, lalu kemudian menyerahkan diri. Itu saya kira bukan satu indikasi bahwa yang bersangkutan ingin menghilangkan jejak. Demikian. Kalau dari pengalaman Anda, biasanya Prof, ini memang karena sudah pasti ada gangguan psikologis, atau ada kemungkinan lain seseorang bisa melakukan aksi keji seperti ini?
Saya kira kalau dikatakan gangguan psikologis itu jauh ya, atau paling tidak indikasinya mungkin kecil. Mengapa? Karena kalau melihat dari foto-foto dan seterusnya kan kelihatannya mereka ini normal ya, pasangan suami istri normal, dan juga berperan sebagai layaknya suami mencari uang dan istri dalam rangka memelihara atau mengasuh anak. Baik. Nah, masalahnya kan bahwa banyak keluarga yang tadi ya tertekan ekonomi, dan itu lalu menjadi satu hal yang kronis, apalagi kemudian diibuhi dengan perkataan-perkataan. Nah, ini yang menjadikan emosi begitu. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Melela sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Salam sehat, Prof.